dicukupi rizki. Kok enggak amin? Telat bosan. Ulang. Sopo sing seneng urung. Amin ae urung. Sopo sing seneng zikir lan ngaji, mongko uripe bakale aji. Ana dunyane dicukupi rizki, ing akhirate disayang ilahi. Mlebu nang suwarga kumpul Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua dimasukkan Allah ke dalam surga. Malam ini metode ceramah saya, nah, artinya yang baik-baik silahkan diambil, diamalkan di rumah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi setelah saya lihat-lihat, saya pandang-pandang, saya amat-amati, malam ini ada 4 tipe. Ada orang yang hadir kemari yang niatnya memang sami'na wa ta'na, pengen dapat ilmu yang manfaat, pengen diamalkan. Ada yang kedua sami'na wa asaina, dia cuma pengen dengar tapi pengen dapat bungkusan tok, nggak pengen ngamalin. Masuk ilmunya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang mantul. Mudah-mudahan segera merubah niatnya. Yang ketiga saya lihat di sini ada yang hadir tuh sami'na wa bisik-bisikna. Enek sengket mau ngomong umek dewe-dewe. Saya baru datang sudah digosip ya mbak wong-wong sing iki lho sing jilbaban iki. Aku ngerti ae sing gosip aku mau. Ustaz sing wingi, sing kuru wingi. Enggak apa-apa lah, sing penting sehat. Yang keempat ini yang tambah parah ini. Sami'na wa ngantu'na. Enak singkat mau manggut wae. Rupanya saya pikir paham, ternyata ngantuk. Kata Imam Ghazali, an-naum syibhul maut, tidur ngantuk itu menyerupai mati. Artinya kalau malam ini ada yang ngantuk apalagi tertidur, tandanya kesusu ape. Ayo undang tangi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ngumpul di sini, saya lihat karena yang hadir di sini karena cinta kepada baginda Rasulullah. Bukan karena sayanya, enggak, tapi yang datang kemari adalah karena cinta kepada Rasulullah. Yakinlah siapapun yang cinta kepada Rasulullah, cintanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Siapa yang sayang kepada Rasulullah, sayangnya tak akan terkecewakan. Maka malam ini, mulai detik ini, ayo kita amalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sering kita sebut nama Rasulullah, sering kita merindukan Rasulullah. Lagu, lihat ibu kita Kartini gak ada, bapak kita Kartono gak ada. Kartini ibu. Lagu, coba lagu dangdut. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang tersayang. Lihat lagu kok tepuk tangan. Lihat lagu pop Iwan Fals. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan sampai tapak kaki, penuh darah penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak sanggup ku membalas. Ibu, ibu. Lagu qasidah
Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ayo, mana hebatnya ibu-ibu sama bapak-bapak? Ibu-ibu. Nah, oleh karena itu, ayo mulai sekarang anak-anak kita dari kecil kita ajari mereka untuk bagaimana berbakti kepada ibu, kepada orang tuanya, ababil khusus ibunya. Makanya 1 bapak 3 ibu. Kalau yang muda-muda, bapak-bapak punya uang 400.000, maka yang 300.000 itu buat ibu. Setuju tidak ibu? Bapak cuma dapat 100.000. Karena ibu tuh 3 yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Pertama, ibu yang mengandung kita. Sebesar-besarnya perut Pak Kades, mohon maaf itu bukan anak isinya, paling telek ngono ae. Ngapunten Pak Kades. Kemudian yang tidak bisa dilakukan lagi apa? Melahirkan. Coba Pak Kades ngaten sampean. Saya yakin bukan anak yang keluar. Yang ketiga, menyusui. Laki-laki sebesar apapun badannya, sebesar apapun mohon maaf susunya, nggak akan bisa keluar air susu. Bahkan kadang-kadang Pak Emelok nyusu. Nih ibu, Masya Allah, hormati ibumu tuh. Keramat, lagu keramat Bang Haji Roma Irama. Sekarang banyak orang yang berani sama ibu tuh. Ajari anak kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita. Mulai lagi TK ajarin yang bagus-bagus, jangan diajarin yang jelek-jelek. Mohon maaf nih guru TK pagi itu kadang-kadang mengajarin nyanyinya nggak benar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ket bien. Coba dirubah. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan. Nah begitu. Diajarin kadang-kadang di TK tuh yang gak bener, diajarin menghayal. Bintang kecil, sambung bu. Bintang kecil di langit amat banyak. Aku ingin carane piye? Terbang dan menari piye carane? Diajarinnya nggak bener. Ada juga diajarin waktu kecil juga nih. Pok ame-ame, sambung. Pok ame-ame, siang makan nasi. Sepengetahuan saya, bayi itu mau siang mau malam itu miminya tetap susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu nih contohnya nih. Pokoknya Pak Kades remek malam ini. Aku nggak diundang nih ya rapopo. Boleh nggon liyane. Kita acara malam ini ngumpul seperti ini, mudah-mudahan sebagaimana Allah telah mentakdir kita ngumpul di sini, Allah juga akan mengumpul kita di dalam surga. Tidak gampang ini, Masya Allah, biayanya banyak, tendanya, alat-alatnya, ininya, ini nyewa buat siliki. Tidak sedikit ini biayanya. Sekarang kan terbalik-balik Pak Yai. Kemarin ketika penutupan MTQ di Tanjung tingkat provinsi, siapa yang datang? Via Talent. Apalah aku nih bang aku.
sayang apa kowe krungu cerita hatiku. Nyanyi cuma 5 lagu dibayar 150 juta, nggak nyampe setengah jam. Hari ini saya ceramah berjam-jam orang jelas itu piro. Allah karim, sekarang dunia terbalik. Dulu yang pakai celana lepis itu cuma kaum laki-laki, sekarang perempuan. Bahkan bukan cuma celana lepis, tapi yang namanya sepinggul. Kadang-kadang mohon maaf pantatnya tuh belahnya kelihatan. Aku sering delok, nggak bisa dihindari. Naik mobil dia arep di merem nabrak uang, arep dibalap ya macet, ya terpaksa tak nikmati apa adanya. Piye maneh. Nah, oleh karena itu, ayo mulai sekarang kita sudah mulai merubah mindset kita, cara berpikir kita. Suami sayang sama istrinya, istrinya sayang sama suaminya. Kalau pengen sampean sayang sama suaminya, sudah saya bilang tuh kemarin, kalau ketika malam-malam pandengin suami ibu, kasihan bapak, saya ingat 50 tahun masa yang silam ketika kita duduk di atas pelaminan, saat itu bapak raine sampean putih, tapi saiki la ilaha illallah kayak pulau beleng. Muncul kasih sayangnya. Sama bapak juga pandangin ibu ketika tidur. Bu, aku ingat 50 tahun masa yang silam ketika kita duduk di atas pelaminan, saat itu aku lihat awakmu masya Allah apa kamu konceng kabeh, tapi saiki la ilaha illallah kando kisu. Itulah janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Akan kami kurangi sedikit sampai kita nanti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, ayo kita siapkan untuk menyambut kematian kita. Kita ini nih sudah dikasih sama Allah bocorannya, dikasih sama para ulama kita bocoran itu loh. Pertanyaan mungkar nakir itu sudah kunci surga, sudah dikasih sama kita apa? La ilaha illallah. Sudah dikasih, masa tak masuk surga? Kita nggak usah takut sama yang namanya mati. Kalau takut mati nggak usah hidup, semua pasti mati. Nggak tahu mau yang kecil mau yang tua, pokoknya semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada yang bisa. Mohon maaf, kadang-kadang lagi ceramah, ada jamaahnya yang lagi asik-asik dengerin ceramah, meninggal ada nggak? Ada. Pulang ceramah, ada yang meninggal ada nggak? Ada. Nek sing ceramah jarang. Nah, oleh karena itu, ayo sekali lagi, mulai malam ini kita semua berharap kepada Allah agar Rasulullah SAW, orang yang paling dikasihi Allah itu, akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Yakinlah orang-orang yang senang baca sholawat kepada Rasulullah, dia tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah. Pernah ada satu cerita, diceritakan Imam Hasanul Basri, saat itu beliau sedang naik haji, tiba-tiba beliau melihat ada seorang pemuda yang tawaf itu yang dibaca sholawat saja, duduk dia baca sholawat saja, berdiri dia baca sholawat, jalan baca sholawat. Maka ditanya oleh Imam Hasanul Basri, wahai fulan bin si fulan, kenapa aku lihat kau berdiri baca sholawat, kau tawaf baca sholawat, kau duduk baca sholawat, padahal kan ada bacaan-bacaan tertentu, kenapa kau selalu baca sholawat? Wahai Tuan Syekh, sesungguhnya ini adalah aib keluargaku. Dulu sebelum kesini aku berangkat sebenarnya sama ayahku, tapi di tengah jalan tak
takdir Allah terjadi. Al-insanu mudabbir wallahu yuqabbir. Manusia hanya mampu berencana, tapi keputusan akhir tetap di tangan Allah. Ayahku dijemput oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu aku mandikan ayahku dengan penuh kasih sayang. Lalu aku tutupi tubuhnya, ingin aku kafani. Tiba-tiba Allah mengadab ayahku. Ayahku wajahnya berubah seperti seekor babi hutan, hitam legam. Wow, menyeramkan. Lalu akhirnya aku malu, mau ngomong sama masyarakat, malu. Akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidurku tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan pakaian serba putih, dengan wajah yang begitu bersinar, cerah, bagus. Tiba-tiba tangannya itu mengusap wajah ayahku. Tiba-tiba wajah ayahku berubah menjadi putih cemerlang. Lalu aku bertanya, man anta, siapa engkau? Lalu dia menjawab, ana nabiyuka, ana Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah nabimu, aku adalah kekasih Allah, pilihan Allah. Lalu anaknya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mau menolong ayahku ini? Ketahuilah bahwa ayahmu ini tidak akan tidur sebelum dia membaca dan mengucap salawat kepadaku 1000 kali sehari. 1000 kali. Kita pertanyaannya berapa kali? Kata Rasulullah, aku tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu menjalin komunikasi dengan aku, yang punya masalah banyak-banyak baca salawat, yang punya utang banyak-banyak baca salawat, yang berkelahi dengan suaminya banyak-banyak baca salawat. Banyakin baca salawat, deketin Rasulullah. Tapi kita sekarang, mohon maaf, banyak yang kalau punya masalah tuh update status. Aku benci banget teman-teman saya yang di Facebook, yang di WA, kalau update status yang gak karu-karuan saya buat. Masa hari mau hujan aja update status? Harinya mau hujan, manfaatnya apa? Umbahan kusak gunung, la ilaha illallah. Anakku nakal, semua orang tahu akhirnya. Malu kenapa kita tidak mendekati Allah. Inilah kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kadang-kadang kita terbawa arus. Oleh karena itu, mulai hari ini ayo ibu, jadilah istri-istri yang solehah, suami jadilah suami-suami yang soleh, bukan suami yang tolah-toleh. Nah, tidak senang ibu-ibu. Terus sama-sama undangan, tolong jangan cerewet. Saya duduk lagi deh. Nah, nanti kalau diri lagi. Lihat, malam ini kita ngumpul di sini. Ini bukan orang sembarangan. Yang datang malam ini adalah tamu-tamunya Rasulullah secara hakikat, walaupun yang mengundang adalah panitia. Yang hadir di sini, saya yakin boleh jadi ibu kita sudah terbujur kaku tubuhnya di bawah lapisan tanah, tapi hari ini kita bisa memuliakan ibu kita. Saat ini malaikat kan sedang jalan-jalan cari-cari majelis zikir, putar-putar malaikat ini. Ada spesial malaikat itu, tiba-tiba setelah itu dicari, ternyata di desa Damit ini ada sekelompok orang. Akhirnya malaikat itu teriak-teriak, woi, woi, nek kene nek wong dikiran, nek wong maulid Rinio. Akhirnya malaikat datang kemari. Tahu tidak orang yang diberikan kasyaf nih, saat ini malaikat sedang full nih, duduk di tengah-tengah kita nih. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari jumlah kita malam ini, sampai ke langit sana. Ngapain mereka? Ridho dengan apa yang kita kerjakan, memintakan ampun kepada kita. Saya yakin yang hadir malam ini semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita istiqomahkan. Kalau ada acara maulidan, ayo ada sumbangan, kita ikut nyumbang. Ojo pelit, uang pelit itu sudah saya katakan. Orang pelit itu hari Jumat tuh kelihatan. Begitu celengan sudah mau jalan pura-pura merem.
Cuma tasbih subhanallah 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 subhanallah, makin dekat astagfirullah astagfirullah astagfirullah, begitu sudah lewat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Hasil rapat memutuskan bahwa dilanggar Miftahul Jannah akan diadakan peringatan maulid yang akan diisi oleh Ustadz Hasan Al-Magister. Dananya akan sumbangan dari rumah-rumah penduduk. Rupanya ada seseorang yang tidak hadir. Akhirnya besok jalan para pemudanya, lalu ketemu sama orang ini. Neng Dile, harus sumbangan Pak Le. Loh, sumbangan apa? Maulid. Loh, terus dananya piye? Ya iki arep laku. Loh, perlune piye? Piro? Hasil rapat malam tadi perlunya 5 juta. Oh, mek 5 juta toh. Wah, kata teman-teman nih para pemuda ini mesti wong sing ngei. Tapi tiba-tiba rupanya Pak lagi ngomong, "Ya wis nek ngono sampean anu sumbangan saya kok sisane kurangane aku." Pas kira-kira 2 jam balik lagi. Begitu ketemu, piye? Kile entuk itu 4.995.000 nyah mangewu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Pak Le ini sing madit iki hari Jumat begitu nek celengan mau lewat lebokne tangan kantong 100.000 tuh mungkin sing tak maksud lebokne maneh 50.000 bukan kamu, 20.000 bukan kamu, pas entuk 2.000-an. Nyah iki pahalanya buat umat Rasulullah satu dunia. Astagfirullahaladzim, malaikat katanya bingung nek bagi. Tiba-tiba nek mbah-mbah tuh kayak boleh pakaiannya lusuh, pensinya wis amok, masukin uang 300.000 neng celengan, langsung Pak Le, mbah sampean ikhlas? Ikhlas? Nopo gak ikhlas? Piye carane? Oh, tutup duitku. Terus duit sapa mbak? Duit sampean mau ceblok tak pen, tak lebokne kapok sampean. Mati terang murid. Nah, oleh karena itu ayo didik anak-anak kita bagaimana mereka menjadi orang yang pemurah, jadi orang yang dermawan. Ojo jadi wong pelit. Saiki beda dengan orang-orang dulu. Dulu kalau masak itu, kalau banyak itu mesti tetangganya diwehi. Diduk. Terus nih, ayo kita mulai sekarang sering-sering menyebut nama Rasulullah, sering-sering kita membaca salawat. Yang senang panjang monggo, pengen salawat Fatih, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Monggo. Karena orang Jawa aku senengnya Ustaz lagu anu bahasa Jawa. Ya wis rapopo, padang bulan cek 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 padange kaya rino rembulane sing awe 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 padang bulan. Nah cek 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 wis mau turi putih, tapi di maknanya kudu kita pahami. Lebih baik daripada sampean saya bilang kemarin nyanyi nggak karu-karuan itu. Yang apa kemarin tuh sudah 3 bulan ku hamil duluan gara-gara tidur nggak kotoran. Ngapain nyanyi gitu? Ayo sekarang kita rubah. Yang kita rubah, senang kita baca salawat kepada Rasulullah, senang kita memuji Rasulullah, maulidan dihadiri. Nah, insya Allah orang yang senang baca salawat kepada Rasulullah diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang senang ke pengajian insya Allah rizkinya melimpah dan barokah. Karena kata Rasulullah, talibul ilmi takafalullah birizki. Orang yang menuntut ilmu dijamin Allah rizkinya. Orang yang nyekolahin anaknya ke pondok pesantren, ke sekolah agama, hakul yakin rezeki orang tuanya lebih berkah.
Saya sudah buktikan sendiri. Kenapa? Anak saya dua-duanya ke pesantren berkah. Saya ngomong 1 jam wes ketoro hasilnya. Berkah. Allah karim. Tapi Pak Ustadz, orang pesantrenku nanti nggak bisa apa-apa. Justru di pesantren itu lengkap. Diajarin ekonomi, bahasa Inggris, bahasa Arab, sorof, nahwu, dan lain-lain sebagainya. Kalau sekolah umum, mohon maaf, sekolah umum pelajaran agama cuma seminggu sekali, cuma 2 jam 45 menit kali 2 90 menit. Itu kalau gurunya masuk. Kalau gurunya loro 6 bulan setengah, berarti anak kita nggak pernah mendengar nasihat-nasihat agama. Makanya mumpung di sini ada pondok pesantren yang dekat, masukin ke pesantren. Pesantren kayaknya ini perlu bangunan baru, pengen bikin aula sumbangan, ayo, itulah harta kita yang akan kita bawa. Sementara mohon maaf, yang kita makan ini, mohon maaf, malam ini tuh bungkusan tuh yang sampai makan malam ini, insya Allah besok isu itu akan berubah warna. Yakin. Tapi yang kita sedekahkan itulah yang kekal abadi, itulah nanti yang akan menolong kita di akhirat. Sekarang orang banyak, mohon maaf, rasanya kalau duit 100.000 dibawa ke pasar tuh dikayaknya kayak pucungnya bu di pasar 100.000 kok meiki. Coba dikasih bapaknya, bu nya duit 100.000 dia sumbang modern. Jujur saya mau nanya, kalau di kantong sampean ada duit 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, lewat celengan, kira-kira yang masuk yang mana? Ketoro nek medit. Rengewu. Saya pinjam duit 1.000-an ada nggak? Duit 1.000-an yang gambarnya Patimura. Pinjam yang 1.000-an yang gambarnya Patimura. Mana? Di sini. Ada? Ya. Yang 1.000-an gambarnya Patimura. Nah, wes. Sekarang saya pinjam satu lagi yang 100.000-an. Enak apa kabar? Mesti aku nggak ngelowo ini. Mesti yang ngelowo. Yang 100.000 pinjam ini nggak menjalo. Mana nggak? Nih, insya Allah. Ini saya mau cerita, jangan tersinggung loh ya. Ini gambarnya 100.000-an apa? Soekarno. Kalau ini Patimura. Ini loh bu, Pak ngomong dua-dua ini teto. Kadang gile kok pasar nyopo aku kilo delok sampean iki kok enak men jere sing 1000. Piye kok enak sampean iki lho gawe peci, pakai jas, gawe dasi rapi. Nek aku lho sing tak gawa parang, rambutku kucel, bajuku yo kucel, nggak rapi belas. Nek sampean enak dilebokne di tempat yang khusus, nggak gelem dicampur ambek kami sing sewuan ngene iki. Nek aku kadang-kadang wong-wong ibu-ibu sembarang ae naruh aku, kadang-kadang ning campur bawang, kadang-kadang diselip ning jero kutang. Sembarangan ae. Kata 100.000 aja ngono, sampean enak. Loh, piye kok enak? Sampean itu loh, aku pengen sekali diajak-ajak ke masjid, ke musola, pengen silaturahmi dengan kawan-kawanku, tapi aku nggak tahu dijak. Aku ditinggal terus. Makanya celengan masjid itu karena yang sering masuk ribuan, yang membawa parang sering rusak.
kenes parah. Tapi sing 100 ribuan sampai nek gak percaya cuti kan masjid kan langgar gitu jalangan mesti isine 2000, 1000, 5.000 jarang. Ki duit sapa mau? Diwekne apa pilih? Matur suwun. Jangan tersinggung ya. Ini punya siapa tadi yang 1000? Dok, jemputnya dok, 1000 dok. Ambil dok. Hasilkan ke sana dok. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan semuanya jadi orang yang pemurah. Amin. Kata Allah, kata Rasulullah, as-sakhiyu habibullah walau kana jahil. Orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah walaupun dia bodoh. Tapi al-bakhilu, orang yang bakhil itu adalah aduwullah walau kana alim. Tapi orang bakhil itu walaupun dia alim itu dia adalah musuhnya Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, in tansurullah yansurkumullah wa yuthabbit aqdamakum. Jika kau mau menolong agama Allah, kau juga akan ditolong oleh Allah. Sampean menolong agama Allah nggak mesti harus ceramah seperti saya. Sampean bisa pakai jilbab yang bagus. Ini jilbab nih, masya Allah, kadang-kadang aku cara masangnya tuh kalau seperti jilbab itu kan ada 3 macam. Ada jilbab siapa suka tuh yang jilbabnya ada tapi cuma ditaruh neng gulu nih. Empat kendaraan juga. Aneh. Ini siapa suka? Ada yang siapa mau. Begini tapi masih kelihatan gulunya, lehernya. Tapi ada jilbab siapa dia, kayak sampean-sampean ini. Ya. Tapi juga jangan juga terlalu, ada kan jilbab sakaratil maut. Iki ketekep mati. Jilbab sakaratil maut ini. Beriku kok ning kene ibu-ibu dikai apa jenenge? Terus, masya Allah, berusnya kayak piring. Allah karim. Sewajarnya saja, sepantasnya saja. Ning damit, masya Allah, nek tuku sepatu sing hake sing tinggi. Isuk budal nderes nggawe sepatu. Astagfirullahaladzim. Tuh, ibu, nggih, pokoknya mulai sekarang tutup auratnya yang bener. Kadang-kadang mohon maaf kalau di Banjar, kalau orang sudah haji, kadang-kadang di pasar cuma pakai apa itu? Bolang itu, padahal ininya masih kelihatan. Aurat ini. Aurat. Ibu-ibu juga kadang-kadang pakai baju ketat. Aku nih kadang delok ini rasa tak remek-remek. Jangan memancing kaum laki-laki, jangan dipancing-pancing. Tuh, Bu, mudah-mudahan semua jadi wanita solehah. Bapak-bapak juga contohin, Pak. Sampai sudah koyok ngene iki rupane. Kita sudah begini keadaannya. Masa kita nanti di akhirat lebih parah, lebih sakit lagi? Jangan. Makanya rumah tangga itu kan ada beberapa tipe. Ada yang suaminya beriman tapi istrinya kafir. Siapa dia? Itulah contoh Nabi Lut. Ada yang istrinya yang solehah, suaminya yang kafir. Itu keluarganya adalah keluarga Fir'aun. Yang ketiga ada nih yang paling top ini. Ada orang itu yang suaminya soleh, istrinya solehah,
itu adalah contohnya Nabi Allah Ibrahim. Ada tadi contoh Nabi Allah Lut, ada contoh Fir'aun, ada contoh Nabi Allah Ibrahim. Sampean ibu-ibu pilih yang mana? Ibrahim. Tapi ibu harus ingat, Ibrahim itu istrinya 2. Aku nggak sanggup ditarik Pak Yai. Ada di satu daerah itu, istri itu Pak malu sekali kalau suaminya itu cuma punya istri 1. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa menjalankan sunnah. Tapi kalau di sini saya yakin orang wani, nggak wani. Ibu yang coba, ayo, siapa mau matamu tak? Mesti diomeli. Nek melaku nih awas tak cewek ya. Nah mulai sekarang, ayo, kalau Rasulullah yang punya kesulitan hidup rezekinya, Rasulullah udah ngajarin, kalau kau punya kesulitan, karena sahabat pernah Rasulullah pernah didatangi sahabat, ya Rasulullah, aku nih penghidupanku nih susah, rezekiku susah, anakku banyak. Kata Rasulullah, apabila kau masuk rumah, ingat selalulah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu Rasulullah ngajarin kepada kita. Kita kan kadang-kadang salam aja enggak, langsung masuk boleh. Kenapa kita enggak assalamualaikum? Kita mulai kecil anak kita sudah kita ajarin enggak baik. Mohon maaf. Saya mau nanya nih sama anak kecil, Le, jenengmu siapa, Le? Saya mau nanya jujur ya. Kamu kalau kencing berdiri apa duduk? Berdiri, jujur loh ya. Jujur loh ya. Dia ngarep lanang nih. Le, sing loro iki lho. Hei. Ustaz mau nanya, kamu kalau kencing berdiri apa duduk? Berdiri, jujur loh ya. Padahal Rasulullah ngajarin kita kencing itu Lalu akibatnya apa kalau kita melanggar sunnahnya Rasulullah? 99% yang kena prostat itu rata-rata adalah laki-laki. Kenapa? Karena kita salah kencing. Bahkan supir truk kadang-kadang banter itu wiwi. Ini super truk ini. Saya deres kadang-kadang karete dewi. Makanya tolong bulan mati karete. Siapa yang ngajarin Rasulullah nggak kayak gitu? Yang ngajarin itu siapa? Nih, mohon maaf, sampean Bu yang ngajarin kami kaum laki-laki kencing berdiri itu. Ngaku nggak? Nggih, buktinya mana? Coba biasanya. Ada anak kecil umur 2 tahun, mama ada pipis, apa kata mamanya, copot soalnya ngadep kuning kono. Pas, you know? Kadang-kadang malah cuma di ini ketiaknya. Kadang-kadang cuma apa jenengnya jendela kayak yang ngajar itu sampean Bu. Coba kalau anak perempuan harap pipis, kata mamanya copot dodo. Akibatnya apa? Yang kena prostat nih kita kaum laki-laki biasanya kalau sudah tua. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Itu hal kecil, belum lagi yang besar. Hati-hati sekarang kalau ada pengajian yang mohon maaf sembahyang libur tamat, jangan ikut. Apa mana sembahyang dirangkep-rangkep, sembahyangnya hari Selasa maghrib, usolli fadl maghribi thalatha rabu kamis jumat sabtu ahad senin, oplosan lillahi ta'ala. Allah karim. Sembahyang subuh jam 09.00 usolli fadl sufi rakaat ini kawanan lillahi ta'ala. Allah. Ayo Pak, mulai sekarang imaman. Kalau nggak bisa di musola minimal di rumah sama istri. Tapi Ustaz saya nggak bisa ayatnya, nggak bisa surahnya. Yang bisa-bisa wae.
Akhirnya setelah mendengar hal ini langsung ceramah, langsung sholat berjamaah subuh. Allahu Akbar. Usolli fardhu di salat, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu istrinya kan namanya Inna Mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata istrinya, ternyata suamiku bacanya bagus, nggak kalah sama Mbak Yai Imron. Bagus bacanya ternyata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas setelah itu suaminya baca ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, surah paling pendek, Inna A'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tainakal Kautsar. Istrinya yang namanya Inna Mutmainnah tadi senyum-senyum di belakang. Jenengku disebut. Fasholli li rabbika wanhar. Inna nggak hafal nih, bingung, akhirnya disambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Makanya belajar, masukin ke pesantren. Anak muda, mumpung kalian masih muda, belajarlah ke pesantren, belajar ilmu agama. Nanti kawin kalian sudah paham masalah hidup berumah tangga. Jangan sampai malam pertama ribut sama suami istri. Pokoknya malam ini sampai ojo menyentuh diriku, aku rasudi loh. Kenapa? Pokoknya sampai sebagai suami harus bertanggung jawab. Ajarin aku bacaan niat mandi wajib loh. Aku orang iso lu piye? Pokoknya sampai ngocok yang nek salah tak koreksi. Kata sang istri, baiklah kalau begitu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait. Astagfirullahalazim. Kata sang istri, perasaan itu doa kuno. Kalau niat itu mesti permulaannya nawaitu. Nah kan sampai kan tahu aja, masa nyurusannya udah sama kamu aja yang ngajarin saya. Ya udahlah demi cintaku padamu. Akhirnya sang istri yang ngajarin malam-malam sudah jam 2, malam pertama lagi udan-udan, mati lampu nih. Dan cepat ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama godin an ada ibadillah. Astagfirullah. Kata sang suami, perasaan itu biasa dibaca orang puasa. Itu niat puasa, ribut belakang mertuanya. Iki apa tuh misi-misinya? Ini jam loro. Apa tuh yang diribut iki lho, Mak? Diribut cukup masuk niat mandi wajib itu Allah mandini biman hadait. Lo iku kuno. Astagfirullahalazim, mantuku. Tapi mak kata anaknya sampean nawaitu sama godin. Astagfirullah. Iku niat poso. Wes sama aja ngajarin anak wes pengalaman 20 tahun lebih bisa. Ayo nalak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata suami istri ini, at-tahiyatul makanya masukin ke pesantren, masukin ke sekolah agama. Jangan sampai ya anak kita tidak paham masalah agama. Biarin anak kita. Ada kok ceritanya, orang itu datang ke tempat Mbah Yai. Mbah Yai, aku pengen ngaji, pengen ngapal Quran. Kamu hafal nggak sudah juz 30? Apa juz amma hafal nggak? Orang Mbah Yai, gua hafalnya Al-Hakumut. Orang iso, pokok Mbah Yai, pokok gelem aku, pokok pengen mondok nengkene pengen ngapal Quran. Orang iso, ngemis ya wes. Tapi syaratnya apa Mbah Yai? Syaratnya pokoknya si manut. Pokoknya manut. Oke, akhirnya banyak santri-santri sholat isya. Tiba-tiba kata, kan pikirannya santri ini adalah paling kok diumpul nyisui piring, nyapau. Tiba-tiba pas sholat isya ini dadi imam. Enggak, iya murapal. Manut. Akhirnya wes. Setelah itu apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah lolos.
lolos. Baca qul ya ayyuhal kafirun, bismillah. Nah, pendek-pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu. Santri-santri senior kan pegel. Karena yang di belakang ini banyak yang sudah hafal 30 juz, mailin marah, lakum, blok, tinggal Melayu nih. Akhirnya dibaca lakum dinukum walak bolin, salah. Tapi tahu tidak, sekarang anaknya itu, ini cerita bener nih, sekarang punya pesantren yang setiap tahun meloloskan alumni-alumni yang hafal Quran ratusan santri. Jadi jangan putus asa. Pasti ada jalannya kalau kita mau. Saya dulu sekolah dari Bentok ke Bati-Bati ke pesantren itu naik sepeda 12 kilo pakai BMX, nggak ada selebornya, nggak ada remnya. Kalau hari hujan, la ilaha illallah, wes nggak enak potongan maneh kowe. Banyu sing ngarap dan buri sing buri ning ngarap. Tapi tekad saya mesti harus sukses. Aku gak gelem jadi petani mana. Biarlah bapakku minimal jadi petani, aku minimal aku duwe pabrik pari. Dengan tekad yang kuat, alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan bakti kepada orang tua, kepada guru. Nah, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sajam. Terus Pak Kades. Terus ngedewe. Enak melambai karek longgah nyumbang acara iki ora tentu. Apunten Bang Kades, insyaallah. Mudah-mudahan semua jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wes nggih. Ampun. Terus sampai nyumbang iki piro? Engko lah ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya tadi bilang sudah sama panitia, sudah saya WA, pokoknya nanti jam 11 sudah bubar jalan. Saya ceramah 1 jam mes cukup. Nanti kalau mau undang lagi lah. Iya, tapi jauh-jauh hari karena saya ini kan kalau selebritis. Maksudnya selalu rapid sampai ke batis. Ya, mudah-mudahan hatinya semuanya bersih, amin. Mudah-mudahan pakaian kita akhlak kita jauh lebih bagus daripada pakaian yang kita pakai. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin serasa gemuruh, seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Bila hati kian lapang, berpikir pun selalu tenang, walau pagat tarik utang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, walau cuma cawat rabit, lahir batin terasa sakit. Masuk. Nah, mudah-mudahan kita hidup gak lama, sebentar lagi kita akan mati. Kata Agim kan hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Barang siapa Allah
akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Tubuh pun kaku terbungkus kafan, tiada guna harta pangkat jabatan, tinggallah ratapan dan penyesalan menanti peradilan yang menentukan, menanti peradilan yang menentukan. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan kita dijemput Allah dalam keadaan husnul khatimah.